Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. Satu, video ini bersifat entertainment. Kedua, tidak semua akan resonate dengan kamu. Ketiga, segala macam kritik dan saran positif aku terima. Keempat, jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama aku dan Nora di sini. Bukan Nora ya, tapi Nora. Teman-teman, ini adalah pendulum kesayangan aku. Banyak sih pendulum, cuman energi yang gue masukin di sini. Sebelumnya dia di tempat lain dan sekarang udah kemasukin ke sini. Jadi teman-teman gini, seorang yang masih kepo dengan kita, gitu ya, denganku, dengan kamu. Oke, pendulum-pendulum, ada yes dan no di sini, yes dan no. Apakah sampai saat ini ada yang masih ingin tahu kabar dari subscriber aku? Yes atau no? Yes, masih ada. Yes ya. Oke. Aku mau kamu ambil 4 huruf saja. Bukan nama, tapi 4 huruf. Atau 5 huruf deh, 5 huruf. Kira-kira yang paling dominan kangen sama aku, yang inisialnya apa? Ada D, lalu ada huruf apa lagi? L, lalu ada awalan huruf apa lagi? T, lalu 2 huruf lagi. A, 1 lagi. O. Oke, jadi thank you. Jadi namanya tadi ya teman-teman, aku udah lupa. Ada D, ada O, terus ada apa lagi? Tadi aku lupa, aku nggak catat. Kalian bisa ini aja. Itu 5 huruf orang yang kangen sama kamu. Lalu aku mau tahu umurnya apakah lebih muda atau lebih tua? Kalau lebih muda ke yes, kalau lebih muda ke yes, kalau lebih tua ke no. Berarti bisa sepantaran atau lebih tua. Ya. Oke, siap. Di sini aku taruh dulu. Itu udah awalan, masih ada yang kepo sama kamu. Kita simpan. Thank you. Sekarang di sini aku akan lihat keponya dia ke kamu. Ada kisah apa? Ada cinta. Masih ada cinta. Ada other woman atau ada pihak ketiga. Ada patah hati. Pokoknya kayak kamu kehilangan, sakit hati, sad, memori yang berulang-ulang, putus atau pisah begitu saja. Jadi kita dapat temanya ya, orang ini cinta banget sama kamu, tetapi ada pihak lain yang menghalangi sehingga hubungan kalian ini di sini harus kandas. Oke, itu inisial orang yang tadi aku sebutkan, 5 huruf itu yang utama.
Jadi di sini aku nggak akan pakai inisial kerincingan lagi, 5 aja cukup. Tapi kalau nggak ada nanti kita lihat dari kartu. Oke, di sini aku akan coba menggunakan kartu mungil. Semoga kalian bisa lihat ya. Dia cinta kamu tuh unconditional love. Ibaratnya dia cinta kamu itu bener-bener memang cinta, bukan cuma sekedar main-main. Full. Ada naif di sini. Dia jatuh cinta kayak suddenly cinta sama kamu. Ada Knight of Pentacles. Dia kayak bagaikan orang yang tiba-tiba datang dikala kamu itu mungkin sedang naif-naifnya, sedang pengen ada pasangan dan kayak nggak disangka-sangka gitu loh, kayak gift. Dia memang ada hasrat mencintai dan ingin memiliki kamu. Jadi dia berusaha untuk sekreatif mungkin gimana caranya kamu tuh bisa didapatkan di sini. Aku lihatnya seperti itu. Kenapa ada orang ketiga di sini? Kita akan cek. Ten of Wands. Kehidupan dia dengan orang ketiganya ini melelahkan energinya. Dan ini banyak dirundung kecewa sebetulnya. Dia tidak diberikan kesempatan untuk memilih. Tidak diberikan sama sekali kesempatan atau hak untuk memilih. Oke. Sehingga di sini sebetulnya komunikasi di antara mereka itu sepertinya kayak the tower. Ketika dia berhubungan dengan orang lain atau terkoneksi dengan orang lain, sebetulnya itu hancur. Tapi dia tidak bisa memilih, sekalipun hancur, sekalipun sakit, sekalipun dia harus terus mengulang sakit yang sama, dia nggak bisa memilih energinya di sini. Ada kekecewaan yang kulihat di sini, kehilangan, kekecewaan. Wah, ini orang cinta banget sama kamu. Ibaratnya kayak bener-bener cinta. Aku nggak bilang ini cinta cuman asal ngayal-ngayal. 5 orang dengan inisial tadi tuh cinta sama kamu. Ten of Wands. Dia cinta sama kamu tapi sangat berat untuk melangkah. Oke, kasih aku satu kartu lagi yang kira-kira signifikan. Eight of Cups. Ada sisi keterpaksaan dia untuk pergi dari kamu. Karena kalau semakin dia tinggal, itu semakin kayak tidak ada perkembangan apa-apa di antara kalian. Ya. Memori. Kenapa ada memori? Ada sesuatu yang sudah selesai. Oke. Dia adalah orang yang sebetulnya gini, dia merasa kamu itu adalah jawaban dari segala kegundahan dia.
kamu adalah orang yang enak untuk diajak ngobrol, diajak curhat, private, atau apapun itu. Old memory, karena dia memang menilai kamu, dasarnya kamu adalah orang yang baik. Kamu adalah orang yang penuh dengan ketegasan dan wibawa. Dan dia tahu kamu bukan orang yang macam-macam. Ada the stars di sini. Dia tahu kamu adalah orang yang baik. Dia tahu kamu adalah orang yang penuh dengan harapan ke dia, ya. Dan jujur di sini kamu tuh nggak lepas dari doa-doanya dia. Entah jauh dekat, dia ingat-ingat kamu dan doain kamu terus tanpa dia bicara. The World. Dia bilang dia nggak ada niatan untuk nyakitin kamu sebetulnya. Dia juga sudah berusaha untuk menerima keadaan bahwa kayaknya memang hubungan kalian di sini memang sudah putus ya, udah putus itu. Sejauh-jauhnya dia, memang dari dia sendiri yang tidak bisa move on. Mau move on, tapi masih ngeliat kamu. Ada Nine of Cups. Kamu tahu kenapa dia tiba-tiba mungkin ya end story sama kamu? Karena dengan begitu, masing-masing di antara kalian itu nanti akan terasa aman. Jadi nggak ada saling menyakiti. Dengan stop, nggak akan saling menyakiti. Di sini ada Two of Cups. Saling cinta tanpa harus saling menyakiti. Hatinya masih tertaut, teman-teman. Namun, sebenarnya kalian putus bukan kemauan dari dia, tapi dia harus terpaksa seperti itu. Ini ceritanya kena ya. Dia harus terpaksa seperti itu. Kita akan ambil beberapa kartu di sini. Kita akan tarik energinya. Kepo apa dia sama kamu? Dia kepo akan hal yang dia mau tahu. Dia mau tahu. Sampai sekarang dia masih tertarik dengan sesuatu yang kayak privasi kamu. Karena tadinya kan kamu terbuka sama dia, dan sekarang tuh udah mulai tertutup gitu loh. Dia kepo akan itu. Ya, dia menginginkan adanya satu pencerahan, satu informasi. Dan dia di sini mungkin cari tahu. Dia mau tahu kabar kamu. Kasih aku satu kartu. Dia itu ingin tahu apakah kamu masih tetap kuat, kamu masih tetap tegar dan strong menjalani hidup ini. Dia tahu mungkin kamu itu sedang dalam kondisi yang tidak pasti, ya kan? Apakah kamu bisa bertahan dalam kondisi yang tidak pasti? Bisa jadi masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah apapun, ya.
depan mata, apa dia tuh sangat sangat pengen tahu apakah kamu bisa melewati sesuatu yang nanti tuh akan terjadi di depan gitu loh. Apakah kamu masih sekuat itu? Kemudian dia mau tahu lebih dalam tentang kamu. Apakah kamu bisa mengakhiri satu ketidakpastian dalam hidup kamu? Apakah dalam arti gini, dia mau tahu apakah urusan-urusan kamu itu sudah selesai dan kamu tuh baik-baik aja. Dia mau tahu lebih dalam. Dia mau tahu kabar kamu. Urusan-urusan terbengkalainya gimana? Ini bisa energi dia atau energi kamu, ya. Aku sih nangkepnya ini lebih energi dia. Dia tuh melihat apakah kamu tuh masih kuat, masih bertahan dengan misalnya masalah di kehidupan kamu. Dia masih tertarik banget sama kehidupan kamu, teman-teman. Mau dengan kalian nggak komunikasi dan kepo-keponya, dia tuh makin kayak ngelihat kayak sosial media mungkin. Terus dia cari-cari info, ya kan? Cari-cari info. Melihat lebih clear bahwa bisa nggak ya kayak kehilangan aku gitu. Ya, dia lebih kayak ngomong, pengen tahu kehidupan pribadi kamu. Seberapa kamu happy, seberapa kamu beruntung, apa yang susah di kamu, itu dia masih mau tahu. Aku merasakan di sini ceritanya apakah kamu bisa bertahan dari suatu situasi ketidakpastian antara kamu dengan dia? Apakah masih sakit? Itu dia juga mau tahu. Apakah urusan-urusan kamu yang kamu kerjakan ketika kamu sendiri, kamu tuh masih bisa bertahan gitu loh, menghadapi masalah yang nanti akan datang, yang menyakitkan. Dia berharap kamu di sini tuh bisa tegar dan terus bahagia gitu loh. Harus ada kebahagiaan buat kamu. Dia maunya seperti itu. Kedepannya kamu harus bahagia. Seberapapun rezekinya, seberapapun kecilnya, kamu harus bahagia. Dia mau kamu seperti itu. Itu yang ingin dia katakan. Aku lihat energinya masih ada fox, masih ada perasaan yang dalam, tapi memang terhalang ya teman-teman. Orang ini benar-benar cinta sama kamu. Aku masih melihat adanya energi dari orang ini, di mana orang ini itu lebih banyak diam, lebih silent moment ya. Tapi dia itu kayak menumpuk harapan, gairah, cinta sama kamu. Dan masih ada keinginan dia itu untuk datang kembali sama kamu. Tapi ya dengan kondisi ya memang Fox itu pintar. Jadi ya dengan kondisi dia mungkin sudah dengan yang lain atau bagaimana, saya nggak tahu kondisinya. Yang pasti dia mau datang lagi sama kamu di sini. Ya. Aku pengen tahu sebetulnya kita pakai dia lagi, pakai Nora ya. Aku ingin tahu apakah orang ini akan menghubungi bulan ini jika ia putar kanan, jika tidak putar kiri. Bulan ini kemungkinan akan ada kabar. Aku nggak gerakin ya teman-teman, akan ada kabar. Jika iya, putar kanan lebih kencang, putar kanan, oke, putar kanan lebih kencang, oke,
Makasih. Jadi kalau menurut dari pendulum, orang ini itu akan datang, akan menghubungi ya minimal bulan ini, minimal. Aku bilang kan kita namanya prediksi tidak selalu harus benar gitu, karena kita intip energi itu juga aku ambilnya general. Oke. Kemudian di sini aku melihat energi-energi dari zodiaknya dulu ya. Well, ada energi dari Aries, Leo, Sagittarius, Cups, ini banyak banget. Ada Cancer, ada Pisces, ada Scorpio, kemudian ada Aquarius, Libra, Gemini, ada juga di sini Taurus, kemudian Scorpio kuat. Oke. Elemennya itu. Jadi nggak semuanya ya teman-teman, nggak semuanya. Yang aku bacakan itu. Terus di sini yang paling dikit energinya itu cuman energi earth sign. Kayaknya earth sign itu benar-benar lagi biasa aja gitu, lagi nggak begitu kangen-kangennya. Yang kangen di luar dari earth sign, apa aja selain earth sign, karena earth sign cuma dikit banget. Kayak Taurus juga itu dikit banget. Mungkin orang-orang yang aku tarik energinya adalah energi earth sign, jadi untuk lawannya itu bisa aja lawan yang selain dari earth sign. Oke. Nah, sekarang teman-teman, aku tuh masih agak penasaran. Untuk hubungan antara subscriber aku dengan orang yang kepo ini, orang yang ingin tahu ini, apakah sekarang masih sedang suka kontak? Jika tidak ke kiri, jika kanan, iya. Sudah nggak kontak ya? Sudah nggak kontak, oke. Apakah orang yang kepo ini itu masih ngecek sosial media dari subscriber aku, dari yang menonton? Masih. Jadi dia nggak pernah chat, tapi dia lebih banyakan ngintengin sosial media. Jika sosial medianya sudah diblok, apakah dia masih cari informasi? Masih cari informasi. Apakah dia menggunakan sosial media lain untuk kepo-kepo? Ya, jadi gini ya teman-teman, kalau seandainya dia sudah ngeblok kamu, sudah nggak ada konfirmasi, sudah apa, dia nggak WhatsApp, nggak apa, dia hanya ghosting. Ghostingnya apa? Dia ngeliatin sosial media kamu, tapi dia ibaratnya kayak pakai akun lain. Apakah menggunakan akun lain tuh lebih valid ya? Oke, ini kencang, berarti lebih valid. Jadi dia menggunakan nama samaran atau sosial media yang lain, teman-teman, untuk kepo-kepoin kamu. Hai. Aku pengen tahu sebetulnya apa sih yang ngebuat orang ini itu sampai gak bisa ngelupain. Jadi seberapa penting kamu di hidupnya dia?
Aku jujur akan menggunakan kartu ini. Aku akan bagi menjadi 3. Apa yang dia mau katakan? Aku akan ambil 10 kartu. Oke, pendulum. Kira-kira dari 3 ini 1, 2, 3 yang mana dulu kartunya? Kalau misalnya memang oke, kamu muter yang kencang. Oke, kartu ini. Aku akan buka. Yang mana kira-kira? Oke. Pesan pertamanya adalah every cell in my body is telling me that you are my happily ever after. I'm confident of this. Setiap sel dalam tubuhnya mengatakan bahwa kamu adalah kebahagiaan dia selamanya. Dia sangat yakin akan hal ini. Lalu yang kedua, mau ini, mau ini, mau ini. Silakan. Di mana? Okay. I will never forget the echo of your heart. An ocean of time may pass, but still my heart will guide me to yours. Saya tidak akan pernah lupa getaran dari hati kamu. Beberapa waktu mungkin sudah lewat ya, tapi tetap hatiku akan menggayat atau mengarahkan kepada kamu. Hatiku hanya untuk kamu. Wih, so sweet loh. Lalu mana lagi? Ini? Oke. We were brought together cosmically in an encounter marked by inexplicable synchronicities. Jadi kita itu memang bersama secara cosmically, ibarat secara spiritual, untuk mengencounter dan menandai bahwa kita ini ada beberapa sesuatu yang bisa sinkron gitu loh. Ada sesuatu yang memang kita sudah ditandai secara spiritual, secara semesta, bahwa kita ini akan menjadi satu yang sinkron. Bahasa gampangnya gitu deh. Lalu kita buka lagi. Oke. The only things that scarier than fighting for our connection is living, because our soul know we could never part. Sebenarnya hal yang paling ditakutkan dari koneksi ini adalah saling meninggalkan, karena jiwa kita di sini tidak dapat berpisah. Apakah masih yang di tengah ini atau berpindah? Ini udah nggak ada ya. Oke, sekarang kita buang kartunya. Kita ambil yang di sini. Kita sesuai aja, teman-teman. Inilah tukang kartu, banyak kartu. Oke, mau yang mana? Apakah ini? Oke. Kartu kelima. I'm constantly surprised by the longing for you that never quiet. Dia tetap konsisten sebetulnya. Semakin lama sama kamu itu, dia makin seperti kayak nggak akan bisa tenang gitu loh. Dia tuh sangat tidak tenang sekarang kondisinya saat ini. Dia heran, jauh dari kamu tuh malah buat nggak tenang.
Apakah ini? Bukan, ini. Oke, tarikannya. Kartu ke-6. When I pull back, it means that you need to go inside yourself and focus on growth. Jika dia bersikap pasif sama kamu, artinya adalah kamu harus lihat lagi ke dalam diri kamu dan fokus untuk proses kedewasaan kamu dan healing. Disembuhkan lukanya. Dia juga merasa bersalah sama kamu berarti. Your body may be away from me, but there is a window open from my heart to yours. Fisik kamu secara kasat mata ya, secara kelihatan memang jauh dari aku, tapi jendela di hatiku akan tetap milik kamu. We will always be connected in the soul, no matter how far we drift from each other. Kita akan selalu terkoneksi secara jiwa dan bagaimanapun caranya kita jauh, bagaimanapun kita jauh, kita tetap akan terdrift ya, akan tersatu, akan bersatu, tetap akan terkompil satu sama lain. Terus I trigger your wounds itu luka berarti. Aku menyebabkan lukamu untuk tujuan kamu untuk healing. Nah, ini adalah tujuan kalau misalnya kita jauhan ya, ini adalah tanggung jawab kamu sendiri untuk healing dari. Jadi ibaratnya dia tuh kayak terpancing untuk terpancing karena dia mau bilang sama kamu, aku itu kayak ke-trigger gitu loh nyakitin kamu. Tapi maksudnya bukan buat itu, tapi untuk biar kamu tuh bisa responsibility akan healing kamu. Itu tanggung jawab kamu sendiri untuk healing luka ini. Luka yang dia sebabkan karena dia gak akan membantu kamu healing. Dia ke-trigger, sangat ke-trigger. Dia mau tahu kamu bisa healing. Dan yang terakhir di sini teman-teman, kadang-kadang dua orang bisa jatuh bersama untuk mengetahui atau jauh ya, untuk mengetahui bagaimana mereka itu sebenarnya saling memiliki satu sama lain. Jadi ibaratnya kenapa kadang-kadang orang itu nggak ditakdirkan untuk bersama, ya karena di sini untuk mengetahui bagaimana kalian berdua itu bisa saling bersatu kembali lagi bersama. Jadi jauh itu kan kadang-kadang ngebuat kangen ya. Tapi kalau misalnya emang udah tahunan atau dia udah 5 tahun kak, ya aku nggak bilang ini tuh untuk jangka yang terlalu panjang teman-teman. Kalau dalam 5 tahun dia ingat kamu tapi emang nggak ada kabar, ya kadang-kadang dia ingat kamu berarti gitu loh. Jadi untuk memberikan satu pelajaran bahwa kita itu masih membutuhkan satu sama lain, dengan siapapun, dengan apapun. Kita itu sebagai makhluk Tuhan ya, namanya hidup, kita masih membutuhkan orang, kita nggak bisa independen begitu. Jadi ini pelajarannya seperti itu teman-teman. So, kalau misalnya memang masih ada lagi yang mau kalian ungkapkan, kalian tanyakan, silahkan ikuti pembacaan aku atau lakukan personal reading. Aku rasa sih ini udah cukup ya. Aku tidak mau membuka kenangan kalian lebih dalam akan orang ini.
Oh iya, aku akan ambil satu aja. Kali ini dari tanganku sendiri. Untuk penutup, ingat, situasi ini antara kamu sama dia ada namanya wedding. Ada namanya satu koneksi, keterikatan, pernikahan atau apapun itu. Jadi, ya energi ini akan terus tarik menarik. Dan di sini kalian akan banyak belajar bahwa mencintai itu tidak harus selalu memiliki. Kalau dia kepo sama kamu, ya karena memang dia cinta sama kamu, tapi ya mungkin tidak bisa untuk memiliki. Jadi kalian santai aja, sangat santai, relax. Berarti poinnya adalah menang di kalian, bukan di dia. Sekalipun dia kayak ninggalin kamu, tapi dia tetap nggak bisa move on. Itu berarti poinnya 1-0. Oke? See you when I see you. Ya Allah, terima kasih sudah mengawal aku, sudah sampai dengan hampir 30.000 jujur aja subscriber aku. Aku masih hidden, aku masih malu karena masih newbie. Semoga dari sini dan kedepannya aku akan terus lebih baik improve-nya. Dan jujur aku masih belum bisa kasih hiasan-hiasan karena aku tidak punya ruangan. Nggak kayak yang lain-lain mungkin udah bagus ya hiasannya, tapi aku mencoba untuk I'm sorry, nanti aku akan coba untuk desain-desain lah meja aku. See you, bye-bye, I love you. Tetap jaga protokol kesehatan dan ikutin terus bacaan-bacaan readingan yang sifatnya fun reading dan nggak boleh baper. Bye-bye.